Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid lolos ke final Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Barcelona. Sementara Chelsea lolos ke final Carabao Cup setelah mengungguli Tottenham Hotspur. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Marcus Rashford berencana memperpanjang kontrak di Manchester United selama 1 musim. Sementara di klub Inggris lainnya guys, ada Philippe Coutinho yang siap menjalani laga debut bersama Aston Villa. Manchester United berencana untuk memperpanjang kontrak bomber mereka yakni Marcus Rashford. Kabarnya Setan Merah akan memperpanjang kontrak Rashford selama 1 musim. Kontrak Rashford sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2023. Akan tetapi Daily Mail mengabarkan kalau winger asal Inggris ini dilema untuk bertahan di Old Trafford. Alasannya banyak yang menilai kalau Rashford merupakan pemain gagal. Walaupun begitu, Rashford masih terus berkomitmen untuk membela Setan Merah. Philippe Coutinho resmi diperkenalkan Aston Villa pada hari Senin kemarin. Oleh sebab itu, Sky Sport mengabarkan kalau Coutinho berpeluang main di laga menghadapi Manchester United. Pelatih Aston Villa Steven Gerrard mengatakan kehadiran Coutinho bisa memberikan kekuatan baru di skuadnya. Gerrard menilai kalau Coutinho merupakan pemain yang punya banyak pengalaman. Seperti diketahui, Aston Villa akan berhadapan dengan Manchester United di pekan ke-22 Premier League. Rencananya laga ini akan digelar pada hari Minggu dini hari nanti. Newcastle United dikabarkan belum puas dalam berburu pemain anyar di musim dingin. Terbaru klub asuhan Eddie Howe ini mengincar bomber Burnley yakni Chris Wood. Sky Sport mengabarkan kalau Wood selangkah lagi akan merapat ke James Park. Kabarnya striker asal Selandia Baru ini sudah menjalani tes medis pada hari Rabu yang lalu. Kehadiran Wood ke Newcastle diharap bisa menambah daya gedor The Magpies. Next, Arsenal tertarik untuk mendatangkan Georginio Wijnaldum yang sudah merasa nggak betah di PSG. Nah, masih di sepak bola Inggris lainnya, ada Mohamed Salah yang sudah nyaman dan ingin bertahan di Liverpool. PSG disebut akan melego gelandang mereka yakni Georginio Wijnaldum. Selain itu, gelandang asal Belanda ini juga mengaku nggak betah dan ingin angkat kopar dari Parc des Princes. Kabar ini pun tentu menjadi kabar baik bagi Arsenal mengingat mereka ingin sekali menggait Wijnaldum ke Emirates. Peluang Arsenal untuk merekrut Wijnaldum juga terbilang cukup besar. Pasalnya PSG memandrol Wijnaldum cukup murah yakni sekitar 15 juta euro saja. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool menjadi perhatian sejumlah media. Banyak media yang menyebut kalau Salah berpeluang cabut dari Stadion Anfield. Alasannya karena Salah belum menekan perpanjangan kontraknya yang akan berakhir di tahun 2023. Selain itu, Salah juga meminta kenaikan gaji di kontrak barunya. Walaupun begitu, Salah mengaku ingin bertahan dan senang bisa bermain di skuad The Reds. Salah juga mengaku sudah mencintai para fans Liverpool. Chelsea terancam gagal untuk merekrut bek tengah Sevilla yakni Jules Koundé. Media Express mengklaim kalau kegagalan The Blues disebabkan oleh Newcastle United. Pasalnya klub asuhan Eddie Howe ini juga sedang mencari pemain di sektor bek tengah. Sebelumnya The Magpies sempat mengincar bek tengah Sevilla yakni Diego Carlos. Newcastle yang mengincar Carlos membuat Koundé terancam gagal pindah. Pasalnya Sevilla enggan kehilangan 2 pemain bertahan mereka sekaligus. Manchester City dirumorkan menjadi klub terdepan dalam perburuan Erling Haaland. Kita jauh ke Spanyol, ada Toni Kroos yang mau memperpanjang kontrak dan mengakhiri karir di Real Madrid. Rumor kepergian Erling Haaland dari Borussia Dortmund masih berlanjut. Terbaru ada rumor Manchester City yang menjadi klub terdepan dalam perburuan sang bomber. Agen Haaland Mino Raiola menyebut kalau Manchester City merupakan pelabuhan yang tepat bagi Haaland. Selain itu, Haaland juga akan bertemu dengan direktur di Borusan yakni Sebastian Kehl. Langkah ini diambil untuk menentukan masa depan Haaland yang belum pasti. Kabar duka datang menyelimuti dunia sepak bola. Pemain timnas Turki Ahmet Çelik dikabarkan tutup usia. Pemain yang memperkuat Konyaspor ini dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Pihak kepolisian Turki kabarnya sedang menyelidiki kejadian tersebut. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Turki juga menyampaikan bela sungkawa yang mendalam.
Sebagai informasi, Ahmed Chalik meninggal dalam usia yang masih cukup muda, yakni 27 tahun. Gelandang andalan Real Madrid Toni Kroos berharap dirinya bisa memperpanjang kontrak di Santiago Bernabeu. Kontrak Kroos sendiri akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Kroos juga berharap kalau dirinya bisa gantung sepatu di skuad Los Blancos. Sejak bergabung pada tahun 2014, Kroos menjelma menjadi salah satu gelandang paling mematikan di dunia. Dirinya sudah memainkan 340 pertandingan dengan torehan 24 gol dan 83 assist. Barcelona kembali membuat publik sepak bola bingung dengan mendatangkan Oscar. Sementara itu Tottenham Hotspur mengincar Frank Kessie yang ingin hengkang dari AC Milan. Barcelona dikabarkan tertarik untuk merekrut Oscar dari klub asal China Shanghai SIPG. Dilansir dari TNT Sport, Oscar bakal didatangkan sebagai pengganti Philippe Coutinho. Coutinho sendiri sedang dipinjamkan ke klub Premier League yakni Aston Villa. Kabar ketertarikan Barcelona ini membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya Oscar mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Bintang Napoli Kalidou Koulibaly mengaku pernah melakukan pembicaraan dengan PSG. Sayang bek berdarah Senegal Perancis ini menolak tawaran yang diajukan Les Parisiens. Koulibaly pun membeberkan alasan dan menyebut kalau saat itu Napoli enggan menjualnya. Sejak didatangkan dari tahun 2014, Koulibaly kerap dipercaya mengisi jantung pertahanan. Koulibaly sudah memainkan 299 pertandingan dengan menyumbangkan 13 gol di berbagai kompetisi. Gelandang AC Milan Frank Kessie sering disebut akan cabut dari Stadion San Siro. Alasannya karena Kessie belum menekan perpanjangan kontrak barunya di skuad Rossoneri. Kontrak Kessie sendiri baru akan berakhir di musim depan. Sementara itu Kessie yang belum memperpanjang kontrak kabarnya tengah diincar oleh Tottenham Hotspur. Klub asuhan Antonio Conte ini disebut menjadi yang terdepan dalam perburuan Kessie. Walaupun begitu, The Lily White harus bersaing dengan PSG yang juga tertarik untuk merekrutnya. Berita selanjutnya, pelatih MU Ralf Rangnick menolak untuk melepas Dean Henderson. Beda cerita dengan Juventus yang membidik striker Zenit yakni Sardar Azmoun sebagai pengganti Chiesa. Dean Henderson sering dirumorkan akan hengkang dari Manchester United. Alasannya karena kiper asal Inggris ini jarang mendapatkan menit bermain. Apalagi kabarnya sudah ada 2 klub Premier League yang berminat untuk meminang Henderson. 2 klub tersebut adalah Tottenham Hotspur dan Southampton. Walaupun begitu, media Football London mengklaim kalau sang pelatih Ralf Rangnick enggan melepas Henderson. Rangnick bilang Henderson akan bertahan sampai akhir musim. Juventus berencana untuk mencari pengganti Federico Chiesa. Sebelumnya Chiesa mengalami cedera ACL yang cukup parah dan harus menepi dalam waktu yang lama. Klub asuhan Massimiliano Allegri ini ingin merekrut striker Zenit Saint Petersburg Sardar Azmoun. Football Italia mengklaim kalau manajemen Bianconeri sudah melakukan kontak dengan Zenit Saint. Sebelumnya Azmoun memang berniat ingin cabut dari klub asal Rusia tersebut. Pasalnya Azmoun belum membicarakan kontrak barunya yang akan berakhir di akhir musim nanti. Federasi Sepak Bola Vietnam atau yang biasa kita singkat VFF mendapat denda dari FIFA. Denda tersebut merupakan buntut dari laga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Arab Saudi. Tim berjuluk The Golden Star ini dianggap bermain cukup kasar. Pada laga itu, klub asuhan Park Hang-seo ini tampil brutal dan mengkoleksi 6 kartu kuning. Akibatnya FIFA menjatuhkan denda sekitar 92,9 juta rupiah. Sementara itu laga tersebut dimenangkan oleh Arab Saudi dengan skor telak 3-1. Laga uji coba Indonesia dan Bangladesh terancam batal karena kendala vaksin dan karantina. Sementara itu ada momen aneh wasit Piala Afrika yang menuit peluit panjang sebelum 90 menit laga. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengabarkan kalau laga uji coba timnas Indonesia kontra Bangladesh terancam batal. Alasannya karena cuma ada 10 pemain Bangladesh yang sudah divaksin. Selain itu, Bangladesh juga keberatan untuk menjalani karantina yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Laga ini sejatinya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. PSSI dikabarkan akan mencarikan lawan lain. Kabarnya ada 3 kandidat lawan yakni Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Maladewa.
Masa depan Kingsley Coman di Bayern Munchen sudah menemui kejelasan. Winger asal Prancis ini resmi memperpanjang kontraknya di skuad di Rotan. Kabarnya Coman sudah menandatangani kontrak barunya selama 4 tahun. Artinya Coman akan tetap berseragam The Bavarian sampai tahun 2027 mendatang. Setelah memperpanjang kontrak, Coman mengaku senang bisa bertahan di Bayern Munchen. Menurutnya Bayern Munchen merupakan klub terbaik di dunia. Gelandang Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria dikabarkan menjadi incaran Manchester United. Zakaria sendiri diinginkan langsung oleh sang pelatih Ralf Rangnick. Rangnick menilai kalau kehadiran Zakaria bisa meningkatkan permainan setan merah. Selain itu, peluang untuk mendapatkan Zakaria juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Mönchengladbach bersedia untuk melepas sang pemain. Kabarnya klub asuhan Adi Hutter ini cuma membandrol Zakaria seharga 6 juta euro saja. Timnas Mali berhasil meraih kemenangan atas Tunisia di babak penyisihan grup F Piala Afrika. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Ibrahima Konte lewat penalti. Selain itu terdapat momen aneh yang diperlihatkan oleh sang wasit. Saat itu wasit Janisi Kazue meniup peluit panjang saat waktu masih menunjukkan menit 85 dan 89. Padahal babak kedua sempat berhenti akibat pengecekan VAR. Real Madrid lolos ke final Piala Super Spanyol setelah menekuk rival abadi mereka yaitu Barcelona dengan skor 3-2. Sementara Chelsea lolos ke final Carabao Cup setelah menyingkirkan Tottenham Hotspur. Real Madrid berhasil lolos ke final Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Barcelona. Karim Benzema CS mengungguli Blaugrana dengan skor tipis 2-3. 3 gol Real Madrid dilesakan oleh Vinicius Junior, Benzema, dan Federico Valverde. Sementara 2 gol Barcelona diceploskan oleh Luuk de Jong dan Ansu Fati. Kemenangan Real Madrid ini merupakan kemenangan kelima atas 5 pertemuan terakhir melawan Barcelona. Chelsea kembali meraih kemenangan pada laga semifinal leg kedua Carabao Cup melawan Tottenham Hotspur. Pada laga tersebut, Romelu Lukaku CS berhasil menang dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Antonio Rudiger pada menit ke-18 pertandingan. Hasil ini membuat Chelsea dipastikan lolos ke final setelah unggul agregat 0-3. Sementara itu laga ini juga menjadi sorotan karena kepemimpinan sang wasit. Banyak yang menilai kalau wasit laga ini cukup buruk dalam mengambil keputusan. Inter Milan berhasil menang dramatis atas Juventus di laga final Piala Super Italia. Bertanding di Giuseppe Meazza, skuad Nerazzurri mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Inter Milan sejatinya tertinggal lebih dulu lewat gol dari Weston McKennie pada menit ke-25. Beruntung Lautaro Martinez berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti. Skor imbang pun bertahan sampai peluit panjang. Memasuki babak extra time, Alexis Sanchez tampil heroik dengan mencetak gol penentu kemenangan bagi skuad Nerazzurri. Kemenangan atas Juventus ini membuat Nerazzurri dipastikan keluar sebagai juara Piala Super Italia. Guys, kita masuk ke bacain komentar. Ini dari Agung Wahyudi. Kak, pilih Barcelona atau MU? Ya jelas lah, aku tetap pilih Barcelona walaupun tadi malam kalah nggak apa-apa. Next, dari Rinus Nakeli. Channel yang bermanfaat, ada berita sepak bola Indonesianya, mantap. Iya, jangan lupa kalian terus support kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.